Jadi kan kalau tahun 2015 itu ada 3,9 juta yang kasus perceraian. Di tahun 2020 tuh ada 4,7 juta. Jadi meningkat tuh. Udah kayak hutang Indonesia ya. Nah, jadi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp nih Bapak-bapak. Sup, bro. Good ya. Alhamdulillah. Oke, ini kita ngebahas apa nih? Kita ngebahas ini kata-katanya rumah tangga nih. Kan kalau di rumah tangga itu ya pasti ada nih, ada suka, ada duka. Kadang datang yang namanya masalah. Nah, dari masalah ini bisa juga jadi menimbulkan sampai stres nih untuk si suami atau istri, untuk bapak atau ibu. Padahal tapi harusnya kan rumah tangga itu bisa bikin kita tenang, bisa bikin kita happy gitu. Jadi kita enak ngomongin tuh rumah tangga anti stres. Jadi jangan sampai rumah tangga itu justru menjadikan kita stres gitu Bapak-bapak. Tapi nih kalau di sini ya, lagunya Romi Rama ya. Yang mana tuh? Wah, gue nggak tahu nih. Kita beda kelahiran kali ya. Beda generasi. Roma Irama yang mana? Stres. Beda top chart ya. Wah, beda. Ntar coba gue searching deh. Roaming. Nah, kalau di sini gue udah punya data nih dari PA, dari Pengadilan Agama mencatat 291.677 perceraian di tahun 2020. Itu dari Databooks Kata Data. Nah, terus ada juga di sini dari Lokadata, tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2015 ada sekitar 5,89% pasangan suami istri bercerai hidup. Jumlahnya itu sekitar bercerai hidup, ya masih hidup deh. Iya, kalau cerai meninggal kan beda tuh. Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total rumah tangga 67,2 juta. Nah, di tahun 2020 tuh iya, nah tahun 2020 meningkat nih. Malah kayak ini ya, meningkatnya tuh lumayan nih, sekitar 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta. Jadi kan kalau tahun 2015 itu ada 3,9 juta yang kasus perceraian. Di tahun 2020 tuh ada 4,7 juta. Jadi meningkat tuh. Udah kayak hutang Indonesia ya. Nah, jadi ya. Ya jadi meningkat terus. Berarti kan ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. 4,7 juta it's mean dikali 2 ya. Hampir segitu. Nah, mungkin 2020 meningkat salah satu faktornya mungkin bisa jadi karena pandemi kali ya, guys ya. Salah satu pemicunya gitu, pandemi. Jadi. So, kalau gue ngelihatnya itu sih kayak, wih, kalau memang ini karena pandemi gitu, karena pandemi terus orang pada stres akhirnya bercerai gitu. Ini pandemi benar-benar parah juga nih ya, sampai mempengaruhi ke rumah tangga. Kalau kalian sendiri ngeliatnya gimana? Gue ada cerita sih itu. Gimana? Ini itu tadi karena pandemi dan ini memang baru fresh banget gitu. Gue ada sebuah keluarga yang gue kenal. Hot news. Keluarga yang gue kenal dan memang bercerainya itu di era pandemi ini, di awal tahun 2021. Tapi sebenarnya permasalahannya udah dari lama. Nah, cuma memuncaknya di 2020, akhirnya 2021 pisah. Jadi ceritanya si bapak, si suaminya ini dia kerja di satu perusahaan dan perusahaannya qadarullah dia kolaps ya. Jadi kolaps, karyawan di PHK termasuk dia di satu unit bisnisnya itu ya, termasuk beliau kolaps dan akhirnya dapat pesangon kan. Cuman sebenarnya pesangonnya itu gede.
eh, karena memang nggak ngerti mau gimana lagi, ya biasa setup bisnis gitu. Jadi orang-orang mungkin karena mungkin pengelolaan keuangannya juga nggak baik, setup bisnis, semuanya digelontorin untuk modal, akhirnya dalam waktu kurang nggak sampai 6 bulan itu udah habis uangnya. Dan bisnisnya masih jalan di tempat gitu lah, dan malah akhirnya minus dan banyak hutang karena nyuntik modal terus gitu. Terus sementara uang yang ada di istrinya itu udah makin menipis nih buat kehidupan sehari-hari gitu kan, buat sekolah anak juga. Walaupun kalau misalnya pandemi ini kan kemarin udah ngobrolin ya sekolah itu juga nggak dikurangin ya biaya sekolahnya tetap gitu. Akhirnya komunikasi kurang baik, nggak ada saling support, nggak ada saling respect gitu ya. Akhirnya ya udah boom, meledak tuh. Sebenarnya bukan hanya karena masalah ekonomi doang sih kalau gue lihat sih, karena sempat tahu juga ternyata masalah komunikasi. Jadi berkali-kali itu sebenarnya sudah ada rencana ya, dalam tanda kutip rencana untuk pisah, cuman masih dipertahanin. Nah, mungkin karena konflik di ekonomi kemarin plus yang udah kemarin-kemarin nggak tertahankan ya, berlarut-larut, nggak dikomunikasikan, akhirnya ya mereka memilih untuk sudah udahan gitu. Iya, karena berpisah ya. Itu kalau boleh tahu setelah pernikahan berapa tahun? Gue anaknya 7 tahunan ya. Berarti udah lumayan lama ya. Kalau 7 tahun ya mungkin. Sorry. Udah kelas 2 apa kelas 3 ya, gue lupa. Berarti udah lebih lagi 10 tahun kan? Ya maksudnya bukan pasangan baru gitu ya. Pasangan baru. Iya. Berarti bisa dibilang ketika tadi sebenarnya udah ada niatan udah ada pembicaraan untuk berpisah, tapi akhirnya pas saat pandemi, akhirnya ada masalah ekonomi, jadi kayak bom waktu tuh akhirnya meledak gitu ya. Iya. Dan kelihatan. Nah, dan komunikasinya sedang tidak buruk gitu ya akhirnya. Iya. Jadi faktor komunikasi itu emang penting banget dalam rumah tangga gitu. Itu sih gue masih fresh banget sih gue berapa waktu ini, bulan lalu. Iya. Dan gawatnya tuh yang dikhawatirkan anaknya ikutan stres gitu karena kan takut anaknya nggak siap gitu misalnya, bisa jadi seperti itu. Emang komunikasi tuh emang sangat penting ya di rumah tangga, bukan rumah tangga ya, dalam aspek kehidupan semua ya komunikasi emang penting banget gitu. Oke. Ada lagi punya cerita? Ya, kalau ngomongin pandemi ya, terkait pandemi terus pandemi hubungannya sama keharmonisan rumah tangga, itu ada selain ekonomi itu ada trigger lain sih. Salah satunya tuh WFH ya, budaya WFH yang ya banyak yang orang-orang kerja kantoran sekarang karena pandemi akhirnya mereka harus WFH, terus anak juga harus school from home juga. Nah, menurut gue sih itu juga nggak gampang ya, adaptasi dari awalnya kerja kantoran terus tiba-tiba WFH, pasti bakal banyak polemik di rumah. Kalau pengalaman gue sendiri sih, kita kan di RMA kan kerjanya remote ya. Jadi ada pandemi atau nggak ada pandemi, kita udah terbiasa remote. Nah, pas dulu sebelum di RMA, gue juga kantoran, berangkat jam 8, pulang jam 5, bahkan bisa lebih malam dari itu biasanya, pulang jam 8, jam 9 biasanya kalau lagi ada kerjaan lain. Nah, itu kan waktu di rumah kan sedikit. Nah, setelah ada tawaran masuk RMA, lamar ke sana, ya harapannya pas kerja remote, waktu buat keluar itu jadi banyak. Terus iya kan, ekspektasinya bisa di rumah terus ya kan, dekat sama istri, dekat sama anak, terus bisa atur waktu sesukanya kita, yang penting goals-nya itu tercapai. Iya gitu kan. Ya, tapi ternyata itu ekspektasinya, tapi ternyata realitanya tuh sama sekali nggak gampang. Baru mulai pegang laptop, anak minta apa, banyak lah desaknya di rumah, ada gas habis ya kan,
gas habis, terus ada aja apa keran air rusak, mesin air rusak. Wah itu yang biasanya kita taunya pas jam-jam pulang kerja aja, malam-malam atau pas weekend. Ini pas baru mulai kerja udah diminta kayak gitu. Akhirnya ya banyak banget distraksinya tiap hari. Akhirnya ketunda-tunda terus kerjaan, deadline makin mepet. Iya, karena nggak terbiasa stres saya kan. Emosinya labil, marah-marah mulu gue di rumah waktu itu. Iya benar. Sama istri akhirnya banyak salah pahamnya. Pokoknya lumayan lah waktu itu lah. Awal berapa bulan awal gue di Rema kayak nggak, akhirnya hidupnya nggak kerasa, nggak tenang banget. Dikejar kerjaan, sama istri juga nggak, banyak banget salah pahamnya ya. Iya. Makanya gue bisa ngerasain gimana teman-teman sekarang yang awalnya kantoran terus tiba-tiba WFH. Ya pasti mereka butuh waktu berbulan-bulan untuk akhirnya bisa berdamai dengan kondisi seperti itu, terus nemu ritme yang tepat. Iya. Ya gitu sih itunya. Ya padahal akhirnya kalau nggak bisa berdamai, nggak bisa memanage, ya akhirnya bisa bentrok sama keluarganya gitu. Iya. Padahal kan bisa dibilang tuh bukan hal yang besar ya, maksudnya secara pekerjaan tetap ada pekerjaan, terus padahal kecil tapi akhirnya karena tidak biasa, terus jadi sesuatu yang baru, akhirnya memicu konflik kali ya dari hal yang kecil itu gitu. Kemudian bahkan ada salah satu yang cerita tuh, jadi istrinya yang cerita, dia suaminya kan sekarang WFH. Ya, dia senang sih awalnya, tapi lama-lama senep ya. Dari senang jadi senep. Nggak enak gitu ya. Di rumah tuh jadi ngeliatin suaminya kayak gitu mulu. Iya. Betul. Mungkin suaminya kan juga kalau di WFH nggak pakai mandi kali ya, jadi tambah senep ngeliatnya. Iya, jadi memang pasti di rumah tangga akan ada aja nih masalah dari skala kecil sampai gede gitu ya. Cuma kan kitanya gitu sebagai orang yang menjalani rumah tangganya sendiri lah yang harus bisa meminimalisir perselisihan atau seenggaknya dalam tanda kutip menghindari. Nah kalau kayak gue ya, kalau gue misalkan udah kesel entah karena satu dan lain hal gitu ya. Kalau gue tipe lebih yang nggak langsung ngomong, jadi beda gue. Kalau istri gue emang tipenya akhirnya dia lebih ketika ada masalah satu langsung speak up gitu. Tapi kalau gue pribadi lebih untuk meredam itu, ya gue lebih pilih untuk diam dulu tuh. Lebih diam dulu. Nggak tahu, mungkin laki kayak gitu ya, ketika ada kesel atau jadi diam aja dulu lah. Ntar pas sudah, kalaupun tiba-tiba enak sendiri, ya udah nggak dibahas tuh gitu. Tapi kalau ya kan jadi kayak berlalu gitu aja. Tapi pas udah misalkan berharap lupa. Iya, ya akhirnya emang udah selesai nih kayaknya, ya udah nggak diomongin gitu. Tapi ketika mungkin masih mengganjal atau akhirnya berulang gitu, ya mungkin saat itu barulah akhirnya kalau gua omongin gitu, mencari titik tengah, mencari jalan keluar seperti apa nih biar masalah ini nggak terjadi atau nggak berulang di kemudian harinya gitu. Kalau misalkan Reza mungkin gimana tuh kalau misalkan untuk meminimalisir perselisihan aja? Kalau lo biasa gimana nih kalau misalkan ada sedikit konflik gitu misalkan dalam rumah tangga lo? Gimana ya? Kalau gue sih gini sih. Biasanya kalau misalkan lagi ada konflik tuh diemin dulu, biasa kayak gitu, diem sih. Sama gini sih, gue selalu minta ngomong sama istri gue gini. Istri gue tuh tahu kalau lagi ada masalah, kalau suaminya ngomong begini atau ya begini. Yang nanti malam kita ngobrol dulu sebelum tidur. Itu tanda selain dari gue kalau misalkan lagi ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dari masalah. Itu salah satu komunikasi yang gue lakuin buat sama istri. Jadi apa ya, istri tahu kalau gue pasti istri bertanya-tanya, aduh kenapa nih? Iya, jadi gini, istri gue tahu kalau gue lagi ngambek, atau istri gue tahu kalau gue lagi pengen koreksi dia atau lagi apa, dia tahu gitu. Enggak, ya gue tipe cowok diem sih gitu. Jadi kadang malah gini loh, gue ngerasa diemnya gue ini malah jadi ujung-ujung kadang suka jadi bumerang. Gue berharap lupa, cuman tetap ada kayak bener apa gitu, berharap lupa jadinya gitu, tetap ada ngeganjel gitu. Nah kalau gue lebih ke itu sih, lebih ke signal sih, kayak ngasih sinyal gitu, kayak ya gue diem gitu, teman gue coba untuk kayak tadi gitu ngasih sinyalnya,
Nanti malam kita sebelum tidur ngobrol dulu ya. Gitu sih. Pilotok obrolan bantal. Iya, obrolan. Iya sih, nah itu ya. Obrolan bantal kelar itu. Kelar. Jadi ke tempat tidur berarti. Iya, gue selalu gitu sih. Kalau mereka lagi ada masalah, ya gue diem dulu gitu. Gue diem, cuman ujung-ujung gue WA gitu atau kan gue ngomong langsung gitu. Nanti malam kita ngobrol dulu, jangan dulu tidur. Gitu, udah gitu aja. Gitu sih. Karena emang suara hati itu nggak bisa didengar telinga, bro. Iya. Nggak kayak di film-film. Iya. Iya, benar. Terkait komunikasi ini, gue pernah dengar cerita dari Pak Agus ini. Jadi data yang disampaikan Pak Agus, jadi ada penelitian di luar, di Amerika atau di mana gitu. Jadi mereka tuh survei ke pasangan yang bercerai. Disurvei apa sih alasannya. Jadi, nah ternyata terbanyak, peringkat tertinggi itu alasannya karena masalah komunikasi. Jadi ada komunikasi yang buruk di antara pasangan tersebut. Nah, tapi pas di survei ke pasangan yang langgeng, yang harmonis sampai tua, apa yang menyebabkan mereka bisa harmonis? Ternyata jawabannya adalah respect each other. Jadi satu sama lain tuh saling menghormati. Nah ini juga ya hampir mirip dengan gue pernah dengar dari Ustadz ya. Jadi beliau ngasih 2 tips terkait keharmonisan rumah tangga. Cuma ada 2 tipsnya, tapi tipsnya berat sih. Jadi gue cuma menyampaikan aja ya, karena gue sendiri belum bisa. Yang pertama itu masing-masing pasangan tuh bertakwa kepada Allah. Ya itu kan berat ya konsekuensinya. Iya, harus menjalankan syariat dan sebagainya kan, yang betul intinya. Yang kedua itu masing-masing pasangan fokus ke kewajibannya masing-masing. Okay. Jadi mereka tuh nggak sibuk menuntut hak dan sebagainya. Jadi fokus aja kewajiban kita sebagai suami, ya kewajibannya apa, kita fokus ke itu aja. Nggak usah minta istri untuk ini itu. Dan kewajiban kita kan seharusnya juga menasihati dan sebagainya. Ya udah sebagai istri, ya istri juga kewajibannya apa, ya udah masing-masing melaksanakan kewajibannya terus saling menghormati, seperti itu sih. Karena kan setelah selesai melakukan kewajiban nanti hak akan mengikuti itu biasanya gitu kan. Nah, ngomong pasti kan ada masalah akhirnya bisa sampai ada yang stres misalkan. Kalau lo pernah ada yang stres nggak? Kalau gue pernah kayak paling stres gitu di selama rumah tangga. Gue rumah tangga udah sekitar 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Ya 4 tahun. Mau 4 tahun gue rumah tangga. Lama ya. Mau 4 tahun belum terlalu lama lah. Baru mau 4 tahun. Kalau gue sih paling merasakan stres ya. Waktu itu adalah saat anak pertama nih. Waktu umurnya masih 1-3 bulan tuh. Itu stresnya karena kurang istirahat mungkin. Jadi anak gue itu jam 9 malam dia tidur. Tapi jam 12 dibangun nih. Itu baru tidur lagi jam 5. Itu wah, ibaratnya nih ganti-gantian akhir sama istri kan. Akhirnya bagi jatah. Nah, waktu itu gue di kantor itu untungnya gue masuknya tuh bebas tuh, gue boleh jam berapa aja gitu kan. Maksudnya mau datang siang boleh lah jam 10 jam 11. Akhirnya ya udah gue ketika udah wah, yang istri bilang aku capek nih kalian, ya gue juga bilang aku capek. Nah akhirnya ya udah membagi komunikasi lah, lagi-lagi komunikasi yang diperlukan. Ya udah akhirnya gue bagi waktu ya. Jadi oke, pokoknya kalau udah jam 1:30 ya udah jatahnya istri gue tidur lah itu, karena istri gue berangkat kerjanya lebih pagi kan. Kalau gue jam 10, jadi gue tuh yang begadang tuh sampai subuh. Nah pas habis subuh selesai sholat baru tuh anak tidur tuh. Nah habis subuh udah selesai, udah jam 5:30, jam 6 baru tuh gue bisa tidur. Jam 6 itu berlangsung sama 3 bulan tuh. Tuh bener-bener kayak wah gila nih. Sampai gue tuh mikir sampai lagi gendong anak gitu kan nggak ngerti bayi ngomong apa, dia nangis aja. Gue sampai mikir ini di luar topik, sampai mungkin ada pembantu atau kayak babysitter yang akhirnya anaknya dipukul, mungkin karena gue aja yang punya darah daging gitu sampai kayak kayaknya pengen gue banting nih gitu ya. Maksud gila gimana mereka yang nggak ada darah daging, jadi kayak wah relate, wah gila nih. Tapi ya itu, jadi akhirnya bisa, intinya komunikasi sih akhirnya untuk biar nggak stres ya udah komunikasi. Akhirnya namanya ritmenya udah seperti inilah, dan intinya adalah biar nggak stres tuh menerima keadaannya sih gitu, dan berpikirnya
alhamdulillah udah dikasih anak, sebentar di luar sana masih ada yang nggak punya anak. Jadi gitu sih buat mengelola nggak stresnya. Kalau gue gitu sih. Kalau lo gimana di selama rumah tangga lo ini? Apa sih yang bikin lo stres gitu ya? Yang pernah bikin lo stres? Gue juga sama sih, anak sih gue. Anak ya? Luar biasa, anak, Masya Allah. Ya itu sih juga gue, ya akhirnya bini sama gue nih, lagi-lagi ceritanya itu, bini gue lah ibaratnya kalau pulang nih ceritanya ya itu lagi gitu. Aku habis marah-marah sama anaknya, sama ini, habis marah-marah sama ini, habis marah-marah sama ini. Pokoknya gitu deh. Aku sedih gitu kayak gitu. Ya itu sih stresnya ya di circle anak sih kalau gue masih di situ. Ya benar-benar. Dan intinya sih tadi dari cerita Hanif segala macam, intinya adalah kita harus bisa nih mengelola emosi biar sampai nggak stres gitu kan. Dan yang gue tahu nih akan ada buku nih yang keluar gitu kan. Mungkin nanti Faik yang bisa menjelaskan ya. Cuma gue tahu pernah ngobrol sama Faik, katanya akan ada buku judulnya itu Rumah Tangga Anti Stres gitu. Wih, kayaknya ini perlu dimiliki gitu ya oleh kita masing-masing dan bapak atau mama. Makanya gue belum terlalu tahu detailnya. Mungkin Faik boleh ceritain dari buku yang lo pernah ceritain ke gue nih, RTAS nih, Rumah Tangga Anti Stres. Buku kayak gimana sih dan kenapa harus dimiliki sama orang yang udah berumah tangga? Ya, jadi ceritanya nih, jadi ada 9 penulis ya. Wih, 9 penulis? Iya, 9 penulis. Mereka dari psikologi, terus sama apa ya yang orang-orang berkecimpung di dunia empowerment entusias gitulah, semacam itu. Mereka tuh dari komunitas ibu profesional di kelas Bunda Produktif. Mereka tuh nawarin naskah ke RMA. Intinya, setelah kita godok selama berbulan-bulan, muncullah judul itu Rumah Tangga Anti Stres. Nah, nanti jadi ada 3 buku ya. Satu buku utama Rumah Tangga Anti Stres, yang kedua itu jurnal Kesatria Mama Anti Stres, kemudian yang ketiga untuk kita nih, untuk bapak-bapak, jurnal Kesatria Bapak Anti Stres. Ya, ada 3 buku seperti itu. Nah, intinya dari ketiga buku ini pakai apa ya, metode lah, boleh kita katakan sebagai metode, namanya Kesatria. Apa itu Kesatria? Kenali, sadari, terima, dan kelola. Jadi pakai 4 metode ini. Nanti di buku itu dibahas gimana sih, apa sih metode Kesatria, terus gimana penerapannya. Nah, jurnal itu jadi bukan cuma teori ya, tapi ada aplikasinya. Nanti ada di jurnal. Nanti kita diminta untuk mengisi jurnal. Pertama untuk kenali, sadari, terima, kelola. Nah, bagian kenali, kita ya sebelum kita merilis, kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu ya. Masalah kita tuh apa yang kita rasakan, kalau emosi itu rasanya seperti apa. Jadi kenali dulu semuanya. Nanti dibantu di jurnal itu ada isian-isian yang bahasanya tuh enak lah, bahasa bapak-bapak banget sama bahasa mama-mama banget, bukan bahasa yang serius. Setelah kita mengenali diri sendiri, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Sampai akhirnya kita bisa mengelola emosi dan mengelola stres. Jadi ya walaupun judulnya anti stres ya, kita namanya hidup kan nggak mungkin anti stres ya, pasti ada stres. Tapi gimana caranya supaya stres dan emosi kita itu bisa terkelola dengan baik. Betul. Karena kalau nggak pernah stres, ini orang gila kali nih. Polos-polos. Jadi yang benar emang ada stres pasti akan ada, cuma kita mengelolanya seperti apa. Dan lewat buku RTAS ini bisa jadi sebuah tools ya buat membantu bapak ibu untuk mengolah stres dalam rumah tangga, hingga akhirnya terciptalah rumah tangga anti stres gitu, rumah tangga yang damai, yang bahagia gitu. Amin. Berarti bukunya gue dapat berapa? Ngomong harganya berapa nih? Oh, harganya murah-murah sih. 3 buku cuma 98.000. Oke, jadi ini jualnya paketan gitu ya, udah satu paket ya. 98. Under 100.000 ya. Iya. 100. Peceng kembali 2.000 ya. Kemurahan itu, Bro. Bikin harganya kemurahan amat ya. Oke, berarti ini bukunya udah ini ya. Udah order atau pre-order masih? Masih pre-order, bisa dipesan di agen-agen pustaka RMA. Wih, mantap. 98.000 dapat 3 ya. Kapan lagi coba? Oke, siap. Nah, tuh buat bapak-bapak di rumah, buat ibu-ibu juga, mungkin saling
ingin memberi hadiah, kado gitu ya. Ya. Jadi si bapak bisa memberikan kado ke mama buku RTS ini gitu, atau kebalikannya mama bapaknya mau ulang tahun kasih kado ini, atau anaknya mungkin yang ngelihat bapak mamanya ini bapak mama stres gitu ya, anaknya mungkin beliin buku ini untuk bapak dan ibunya, jadi bisa langsung aja tuh dicek di tetangganya. Atau mungkin hadiah buat tetangga, dia buat saudara, siapapun pokoknya silakan dipesan sebelum kehabisan pastinya. Oke, semoga kita di sini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, jauh-jauh dari stres, kalaupun stres bisa mengelola dengan baik gitu. Amin. Terima kasih buat bapak-bapak di rumah, terima kasih buat Pak Hanif, Pak Reza, dan Pak Pai. Sampai jumpa lagi di obrolan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.